Tuhan tidak boleh diabaikan. Ya, apapun yang dianggap penting oleh Tuhan tidak boleh diabaikan. Ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 15 ayatnya yang kedua, 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oke. Slide selanjutnya, keterangannya apa? Ayat ini mengingatkan bahwa pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah daripada sekedar melakukan ritual keagamaan. Meskipun persembahan korban adalah hal yang baik, namun ketaatan terhadap firman-Nya adalah hal yang utama. Bapak Ibu, kita ini sebagai anak Tuhan ya, apalagi sebagai orang Kristen, kita ini sering mengabaikan apa yang penting bagi Tuhan. Ya, loh Pak, yang penting kan saya sudah kasih persembahan sama gereja, Pak. Yang penting tiap bulan perpuluhan saya 1 miliar. Ya. Kalau kita tiap bulan kasih perpuluhan 1 miliar, setelah pulang hidup kita ngaco-ngaco, apa bedanya dengan bandar narkoba yang di Amerika Latin? Ya, kalau Bapak Ibu sering nonton film-film Amerika Latin, gangster, ya narkoba, ya apa namanya, yang kalau dapat duit itu terus udah begitu dia datang ke gereja, datang sama pastornya, minta ampun sama Tuhan, terus pulang dari gereja bisnis narkoba lagi, bunuh orang lagi, kayak Escobar. Ya, apakah hal itu berkenan di hadapan Tuhan? Ya, Alkitab tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran. Tuhan berkenan loh kepada Bapak Ibu memberkati gereja. Ya, dengan setiap hari Bapak Ibu bekerja, ya pagi-pagi pulang malam. Terus hari Minggu, aduh aku ingin memberkati pekerjaan Tuhan, dengan sukacita kita memberkati. Berkenan. Tapi apalah artinya persembahan itu ketika kita pulang dari gereja, firman yang kita dengar kita tidak tahu. Nah, itulah yang diajarkan kepada Tuhan pada hari ini. Kita ini sering mengabaikan apa yang penting bagi Tuhan. Ya, jangan begitu Bapak Ibu. Ya, banyak orang Kristen yang penting saya sudah berkati pekerjaan Tuhan, saya sudah berkati pendeta. Ya, kalau nanti hidup saya kacau-kacau, lah kan saya sudah berkati rumah Tuhan. Berarti kita nyogok Tuhan. Kita nggak bisa nyogok Tuhan dengan persembahan kita. Kita nggak bisa nyogok Tuhan dengan perpuluhan kita. Jelas Tuhan juga melihat perbuatan kita itu benar atau tidak di hadapan Tuhan. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita diajarkan adalah meskipun persembahan korban bakaran adalah hal yang baik, namun ketaatan terhadap firman-Nya adalah yang utama. Semua orang yang dipakai Tuhan di Alkitab ini yang adalah orang-orang biasa, tetapi harus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu lihat Abraham potong persembahan. Ya, waktu Ishak mau dieksekusi, akhirnya Ishak nggak jadi dipotong, dia bakar, dia potong namanya korban. Ya, semua Daud juga membuat bakaran juga, iya. Tetapi terlepas dari mereka membuat korban bakaran, setelah mereka membuat korban bakaran, mereka mempersembahkan upaya yang harus di hadapan Tuhan, pulang dari situ mereka melakukan firman. Ini yang menjadi PR bagi anak Tuhan. Ya kan, ibaratnya mereka sudah melakukan ritual keagamaan, mereka sudah datang ke Tiberias Cawang jam 7, tapi kalau soal perbuatan, aduh Tuhan, Bapak Pendeta, nanti dulu, suka-suka saya hidup. Gak bisa. Ya, Bapak Ibu minta berkat sama Tuhan. Ada yang sakit, telepon pendeta, tolong dong Pak Pendeta dipanggil supaya ada mujizat, tetapi kelakuan kita berseberangan dengan Tuhan. Bagaimana itu? Bocengli Bapak Ibu. Ya kan, seorang anak pingin minta sama uang sama bapaknya, Pak, aku minta uang. Terus bapaknya mengatakan, nah, Bapak kasih uang, jaga hidup benar ya, sekolah benar ya. Itu satu paket. Gak bisa anak minta uang sama bapaknya, tetapi keluar dari rumah ngaco-ngaco hidupnya. Ya kalau bapaknya stop uangnya, ya jelas benar lah. Aku kasih uang sama anak itu, uangnya buat rokok, buat mabuk, main perempuan, mendingan aku stop. Ketika bapaknya stop uang untuk anaknya, bukan berarti bapaknya jahat, tetapi mendidik anaknya supaya bertanggung jawab. Hidup ini bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nggak bisa suka-sukanya hidup. Kan ada free will. Iya, ada free will. Ya, waktu Adam dan Hawa menggunakan free will-nya,
apa yang terjadi? Dilempar dari Taman Eden. Mana kehendak bebas? Mana anugerahnya? Anugerah justru kita diberikan kepada kita supaya kita mengerti bahwa Bapak Ibu dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena itu jangan sembarangan hidup, jangan abaikan apa yang penting bagi Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sukacita. Walaupun memang melakukan firman Tuhan tidak mudah dan tidak gampang, kita sepakat. Jemaat dan pendeta pun kita sepakat menjadi pelaku firman tidak mudah, kita sepakat. Tetapi harus diperjuangkan. Dan itu tidak populer di lingkungan kita. Jadi pelaku firman tidak populer di ruang di lingkungan kerja kita. Ya, melakukan firman Tuhan tidak populer di komunitas kita bergaul. Melakukan firman Tuhan tidak populer di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Kita pasti diledek, kita pasti dinyein, kita pasti dihina. Lu munafik, lu kayak ahli Farisi, ahli Taurat, EGP, emang gua pikirin. Karena balik lagi tadi Bapak Ibu, kita ketemu Tuhan kan masing-masing. Harus dipikirkan. Kita ketemu Tuhan gak rombongan. Emang rombongan besan Bapak Ibu. Kalau di tol kan ada mobil ini kan, tiba-tiba ada tulisan rombongan besan. Kita punya geng di bumi ini, kita punya kelompok arisan ibu-ibu komplek, tetap mati pun masing-masing. Dipikirkan itu. Karena balik lagi hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, COVID 2 tahun yang lalu, 2020, 2019, 2020 ya, 2021. Kita bisa bayangkan tengah malam tiba-tiba ambulan bunyi terus. Sangat mencekam. Ya, di keluarga saya, di keluarga kami, keluarga besar ada 2 yang mati karena COVID. Ya, abang sepupu saya yang kalau ketemu lagi kumpul keluarga, ketawa-ketawa, nanya, gimana dulu manggilnya Alex, sekarang waktu ketemu, sekarang, pendeta, gue luar biasa jadi pendeta. Tapi tiba-tiba aku dapat telepon, Bang Olan sudah meninggal karena COVID paru-parunya. Ada 2 minggu yang lalu masih ketemu, masih ngobrol, masih kumpul keluarga di Sentul, masih makan saksang bareng, masih ceng-cengan, ledek-ledekan. Kapan-kapan aku ingin dengar khotbah mulai. Datanglah sini. Aku tunggu ya Bang, kalau perlu 2 depan. Tumpang tangan dan tumpang kaki Bapak. Jadi tahu, bisa aja lu nek. 2 minggu kemudian almarhum. Ya, gak ada yang kebal Bapak Ibu dengan kematian. Mau orang kaya sekaya apapun, mau dia ring 1 di negara ini, tidak ada yang kebal dengan kematian. Makanya sudah tahu kebenaran ini, jangan abaikan apa yang penting bagi kita. Yang penting bagi Tuhan itu menjadi berkat bagi kita. Apa yang penting bagi Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Apa yang